Dalam pemeliharaan preventif atau korektif terhadap pohon anggur, kita banyak sudah mengenal obat-obatan. Di antaranya adalah untuk hama serangga, kita mengenal namanya insektisida. Dan untuk jamur, kita mengenal fungisida. Tetapi tidak jarang teman-teman kita mengenal namanya bakterisida. Biasa diaplikasikan pada tanaman padi terhadap serangan oleh bakteri yang disebabkan kebanyakan kita memakai kuhi kambing. Makanya kalau di Eropa atau di luar tidak banyak yang merekomendasikan memakai kuhi kambing. Dan kami metode Isoko iki merekomendasikan untuk memakai kuhi kambing dalam media tanam. Tentunya akan rawan terhadap bakteri yang ada di dalam media tanah itu. Bakteri itu akan berkembang cepat apabila diberikan banyak air. Jadi keporosan media tanam sangat diperlukan sehingga tidak terjadi genangan-genangan air di dalam media itu. Jadi dalam tambulapot harus disiapkan namanya hidran atau penguras air. Tuh, ya. Dengan cara memberikan celah supaya penguras air yang ada di bawah ini menjadi lebih cepat dan lebih lancar untuk menghindari kelembapan yang terlalu banyak di dalam media tanam membuat berkembangnya bakteri-bakteri yang berasal dari kuhi kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur dan bagi para pemula semangat menanam anggur, kali ini saya akan membuat data karena ada satu pengalaman yang sangat penting akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Mumpung saya masih ingat, yaitu mengenai serangan bakteri pada tanaman anggur kita. Dan bakteri itu kebanyakan untuk metode Isoko iki serangan diawali dari kuhi kambing yang disiram air sehingga banyak bakteri yang ada di bawah ini. Nah, dalam metode Isoko iki selalu menghabiskan daun atau tunas-tunas air yang tumbuh di dalam batang ini bertujuan untuk menghindarkan bakteri itu. Karena kalau sudah menyebar nanti sangatlah sulit untuk dikendalikan. Seperti ini juga kita sudah berikan suatu jarak ya. Jadi kita hilangkan, jangan sampai ada daun seperti ini yang bisa menyentuh tanah atau media sehingga akan terkena atau terjangkit bakteri. Dan kita lihat juga di sini pada anak Dickson yang kita tanam, kita juga hindarkan dari sentuhan media ke bawah. Dan ini juga teman-teman, apabila kita mempunyai tanaman anggur ya, hindarkanlah seperti ini yang bersentuhan di tanah. Kita harus buang nih. Oke, ini juga bersentuhan. Iya. Nih teman-teman, ciri-ciri dari daun-daun anggur yang terkena bakteri itu adalah mengering di bagian samping atau pinggirnya. Ya, ini terutama daun-daun tua yang dekat dengan tanah. Tetapi nanti bisa menjalar ke berikutnya, teman-teman. Ini juga sudah mulai kena. Ya. Jadi kita harus betul-betul kita bebaskan dari sentuhan terhadap media. Kita lakukan pembuangan yang bagian bawah. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Nih. Oke.
Jadi hindarkan jangan sampai ada daun-daun yang bersentuhan dengan tanah. Oke teman-teman, dari mana kita asal mulanya bahwa kami mengetahui serangan yang disebabkan oleh bakteri. Teman-teman ingat kemarin di sini ya. Di sini ada satu batang tersier dapur umum ini. Kita adakan pembuatan penyangkokan di sini. Ternyata waktu di penyangkokan itu ya, itu saya memakai medianya itu seharusnya kan memakai media yang steril. Artinya kalau memakai sabut kelapa ya sabut kelapa, atau memakai media-media yang lain bisa dengan sekam bakar. Tetapi saya memakainya itu media tanam yang sudah ada di sini, yang sudah tercampur kohe kambing. Jadi bakteri banyak. Pada saat kita pasangkan di sini, kita ada pelukaan dalam pencangkokan itu, langsung kita bungkus dengan plastik. Ternyata di dalam luka itu masuklah ke dalam batang, ke dalam daun itu bakteri-bakteri yang menyebabkan kondisinya seperti ini teman-teman ya. Kering di bagian pinggirnya ini, kering di bagian pinggirnya ya. Nah sekarang sudah saya amputasi di sini, jadi sudah aman. Tetapi sudah menyebar ke samping kanan kiri teman-teman. Ini juga sudah saya potongin ini teman-teman ya. Saya lakukan pemangkasan, saya lakukan amputasi yang terkena. Bahkan di sini yang terkena bukan hanya daunnya, sudah mulai ke arah batang. Jadi kita lakukan pemotongan ya, kita lakukan pemotongan ini teman-teman. Kalau kita terus pertahankan, nanti kondisinya seperti ini, kering di bagian pinggirnya. Dan ini mendadak, pagi tidak ada, sore langsung muncul seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini kita tidak bisa pertahankan lagi dan kita harus lakukan amputasi ya. Oke. Dan di bagian sini teman-teman itu juga sudah ada. Nanti kita lakukan di sini ada lakukan pruning sebagian ya. Oke, kita lakukan pemotongan, pengamanan, karena kalau daun sudah terserang nanti seperti ini, nanti dia akan menyerang ke arah batang dan akan melakukan serangan terhadap tersier ini. Maka kita lakukan pruning di sini. Kita sisakan satu tunas saja di sini ya, ini. Kita lakukan, jangan sayang teman-teman ya, kita lakukan pruning di sini, kita lakukan ya. Bismillah. Oke. Jadi ini sudah terjangkit atau terkena serangan bakteri ya. Jadi harus kita putus seperti ini kondisinya. Insya Allah nanti aman karena baru mencapai di daun, belum ke batang ini. Nah kemarin teman-teman sudah di sini, ini sudah mencapai ke batang sini teman-teman. Ini aja sudah kena ini ya. Ini sudah kita amputasi di sini. Ini sudah menjalar ke sini. Nanti lama-lama akan ke sini teman-teman. Kemarin batang tersier ini sampai di sini. Nah, pada saat saya menyiram di atasnya yang cangkokan itu, medianya banyak yang rontok ke bawah, sehingga media yang ada penyakitnya itu yang membawa bakteri yang bisa merusak daun-daun menjadi kering pada bagian pinggirnya dan tidak memberikan gejala-gejala sebelumnya. Dia langsung menjangkit ke daun yang ada di sini dan kita sudah lakukan pemotongan ada di batang ini. Dan ini terus teman-teman, ini dia sudah melakukan serangan terhadap batang. Nih teman-teman, nih dia sudah melakukan penyerangan ke arah batang. Nih coba kita lihat nih ya. Padahal depannya sudah kita amputasi kemarin dengan harapan saya bisa menumbuhkan tunas ini, tunas yang ini. Namun ternyata ini juga kering. Nah ini kita harus cepat-cepat lakukan amputasi di sini teman-teman. Kalau tidak, nanti dia akan menjalar ke arah batang sekunder dan mengarah ke batang primer dan akan melakukan suatu gerakan-gerakan yang ada di pangkal dan bisa menyebabkan kematian seperti pada pohon anggur ini ya. Ini teman-teman.
Kematian demi kematian sudah terkumpulkan di sini. Ini akarnya sudah mencapai 1 meter lebih, teman-teman. Ini adalah pohon Jupiter yang waktu itu saya ada suatu kesalahan tidak melakukan akar bertingkat, sehingga cuma 1 tingkat saja. Jadi pada saat terserang bakteri pada batang sudah tidak ada backup yang di atasnya, matilah sudah. Bagi para pemula, kematian demi kematian itu hal yang biasa, karena setiap pembelajaran perlu biaya. Kita nggak usah takut kalau mati. Kalau mati tanam lagi. Nah, inilah kita sudah siapkan bibit sin muskat ya, dan inilah Dickson, dan ini Isabella, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kalau mati tanam lagi, teman-teman. Ini juga karena berdekatan dengan tanah, ini harus kita buang sebelum menjalar. Dan di bawahnya ini juga kita harus buangin ya, supaya tidak menjalar ke atasnya. Teman-teman, ciri-ciri yang terkena bakteri itu kering di pinggirnya, tetapi tidak ada tanda-tanda seperti tepung atau seperti cairan. Jadi ini kering murni, teman-teman. Kalau bakteri itu beda dengan serangan jamur. Oke, teman-teman, cara mengantisipasi serangan bakteri yang disebabkan kemungkinan hawar daun bakteri. Hawar, bukan mawar ya. Hawar itu tidak semuanya harus diamputasi atau tidak di-pruning. Tetapi kalau serangannya hanya seperti ini, bisa dilakukan dengan cara mematahkan daunnya tetapi sampai dipangkal seperti ini. Ya, sampai dipangkal seperti ini, karena kemungkinan di dalam dahannya ini ada juga sudah masuk bakteri. Atau bisa diaplikasikan dengan bakterisida yang berbahan aktif tembaga oksisulfat. Tidak banyak teman-teman kita yang tadinya pohon anggurnya biasa-biasa saja, seger-seger, tetapi pada saat diaplikasikan fungisida dan pestisida, terjadilah kering pada pinggirnya. Karena apa? Pada saat disemprotkan itu ada air sehingga bakteri langsung berkembang. Oke, terima kasih teman-teman bagi para pensiunan yang sedang menganggur, dan bagi para pemula, semangat menanam anggur. Kalau mati tanam lagi. Selamat pagi. What a wonderful world.